Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang memahami prosedur analisis pengaruh. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Oktaviana Anggaretasari, NPM 190115. Yang kedua, Erlanda Nova Wibowo, NPM 190137. Yang ketiga, Evanti Fredeliasari, NPM 190139. Yang keempat, Melinda Puspadewi, NPM 190140. Yang kelima, Afia Yumna Fahima, NPM 190147. Yang keenam, Amadea Arinta Kusuma, NPM 190148. Dan yang terakhir, Dandi Rahmat, NPM 190150. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi linier sederhana ini merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Kemudian ada tujuan uji regresi linier sederhana. Yang pertama yaitu menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Kemudian yang kedua ada menguji hipotesis, karakteristik, dependensi, dan yang terakhir yaitu meramalkan nilai-nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Secara matematika, model analisis regresi linier sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan A plus Bx ditambah E, yang dimana Y merupakan variabel dependen atau respon, kemudian A merupakan intercept atau konstantanya, dan B merupakan koefisien regresi atau slope, dan yang E termasuk residual atau error. Model regresi linier sederhana yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi berikut. Yang pertama ada eksogenitas yang lemah. Harus memahami secara mendasar sebelum menggunakan analisis regresi bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat tetap, sedangkan variabel Y bersifat random. Kedua ada linearitas. Kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Yang ketiga ada varian errors yang konstan, menjelaskan bahwa variance error atau variance residual yang tidak berubah-ubah pada respon yang berbeda. Keempat ada autokorelasi atau untuk data time series jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi yaitu asumsi autokorelasi. Regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda disebut juga dengan istilah multiply regression. Perbedaannya adalah jika multiply regression atau regresi berganda adalah lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan multivarian regression atau regresi multivarian adalah analisis regresi di mana melibatkan lebih dari satu variabel response atau variabel terikat atau variabel dependen. Yang selanjutnya, jenis regresi berganda. Yang pertama, regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio, kuantitatif atau numerik. Yang kedua, regresi logistik berganda. Regresi logistik berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Yang kedua, regresi ordinal berganda. Regresi berganda jenis ini adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data ordinal. Yang keempat, regresi multinominal berganda. Regresi multinominal berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 dan variabel bebas ada lebih dari satu variabel. Yang terakhir, regresi data panel berganda.
Dari jenis-jenis di atas, sebenarnya masih ada jenis lain yang merupakan pengembangan dari jenis-jenis di atas, yaitu dengan adanya kompleksitas berupa data time series atau runtut waktu atau data panel, seperti yang terjadi pada regresi data panel ataupun regresi Cochrane-Orkut. MRA, uji interaksi atau sering disebut dengan moderate regression analysis atau MRA, merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen dengan rumus persamaan regresi. Yang selanjutnya itu ada analisis jalur. Analisis jalur merupakan teknik pengembangan dari regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram. Jalur dari hubungan kausal antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, serta dampaknya terhadap Z. Yang selanjutnya itu ada analisis jalur. Analisis jalur merupakan teknik pengembangan dari regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram. Jalur dari hubungan kausal antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, serta dampaknya terhadap Z. Istilah lazim dalam analisis jalur. 1. Model jalur. 2. Variabel eksogenus. 3. Koefisien jalur. 4. Variabel mediator. 5. Jalur penyebab untuk suatu variabel yang diberikan. 6. Variabel eksogenus dalam suatu model jalur. 7. Variabel laten. SEM atau disebut juga Structural Equation Modeling adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-seksional, linear, dan umum. Termasuk dalam SEM ini adalah analisis faktor analisis, jalur, dan regresi. Nah, kemudian ada keunggulan-keunggulan dari SEM dibandingkan dengan regresi berganda sebagai berikut. Yang pertama, ada memungkinkannya adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. Yang kedua yaitu penggunaan analisis faktor penegasan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam suatu variabel laten. Yang ketiga, ada daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keluaran hasil analisis. Kemudian yang keempat yaitu memungkinkan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien secara sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Yang keenam itu kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. Yang ketujuh yaitu kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan. Yang ke-8 kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien di luar antara beberapa kelompok subjek, dan yang terakhir ada kemampuan untuk mengatasi data yang sulit. Ya, kemudian terima kasih. Mungkin masih banyak kesalahan atau kata-kata atau kurang lengkapnya informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf sebelumnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.